Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Di atas kuping. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala la haula wa la quwata illa billah. Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Itqan yang mulia, bapak-bapak anggota Majelis Taklim Al-Itqan yang mulia, Ibu Ustazah Syarifah yang mulia, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah, dan begitu banyak nikmat-nikmat yang dikaruniakannya kepada kita semua. Sholawat beriring salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, pemimpin besar kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabat-sahabat beliau yang telah berjasa besar menghantarkan Islam ke dalam kehidupan kita, sehingga Islam menjadi pedoman hidup kita satu-satunya. Kita hidup dalam keadaan Islam, menjalankan prinsip dan nilai-nilai Islam. Insyaallah suatu saat kita wafat, menutup usia, menutup mata, kita masih konsisten, masih istiqomah berada di jalan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah berpesan, berwanti-wanti, jangan coba-coba Anda mati, jangan berani-beranian Anda mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Karena mati selain mati Islam adalah mati sesat dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Pangkal kaji kita mulai dengan surat Al-Maidah 90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Al-Maidah 90. Al-Maidah 91-nya, innama yuridus syaitanu
ayyuqi'a bainakumul adawata wal bagda'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah wa hal antum muntahun. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran minum khamr dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Al-Maidah 91. Rasulullah SAW bersabda, man la'iba bin nardi faqad asallaha wa rasulah. Siapa saja yang bermain dadu, zaman Rasulullah dadu itu sudah ada. Zaman kita waktu layar tancap berkembang, banyak judi dadu. Siapa saja yang bermain dadu, ini wakil dari seluruh perjudian dadu, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Hadis Ibnu Majah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang mulia, segala sesuatu itu biasanya bahasa Arabnya itu bermarhalah. Bermarhalah itu kalau bahasa kerennya itu bereskalasi, bertahap gitu ya. Kayak undang-undangan itu, kayak tangga 1, tangga 2, tangga 3 atau sampai puncaknya. Kenapa ada inul darah nista itu? Ya kan? Itu kalau inul angka 9, maka Elia Kadam itu angka 1, Elvi Sukaisih angka 2, Rita Sugiarto angka 3, angka 9-nya inul. Jadi semua itu ada gradual, ada marhalahnya. Ya kan? Begitu juga orang main judi. Dari kecil kita udah main judi, main tombok, karet itu judi, main gambaran judi, ya, main ular tangga judi. Kan siapa yang ya tahap-tahapnya gitu kan. Kita diajarin, ya, yang ngajarin kita ini bangsa Tiongkok loh. Judi aja tuh ada istilah wahwe, ya Bu ya. Ada main ceki, ada main mahyong, QQ, terus 99 arti. Ya, kita diajarin. Jadi nggak ujuk-ujuk, tahu-tahu ada judi online, nggak ujuk-ujuk. Ada marhalah, ada proses, ada step by step untuk sampai. Sekarang puncaknya judi online, karena kan sekarang budaya online, belanja online, makan online, apalagi kuliah online, pesan pesawat online, macam-macam ya kan, kuliah, pandemi online. Anak saya ngaji juga pakai online sekarang, ya kan? Gitu, nggak ketemu sama ustadznya, nggak ketemu sama ustazahnya, online. Termasuk mohon maaf, prostitusi itu online. Ya, kemarin ada tuh tokohnya tabrakan di Jawa Timur, meninggal dunia tuh. Ya, jadi kan prostitusi online itu dia potret gitu kan, ibu ya, dia potret
terus dia sampaikan ke HP bapak-bapak yang berminat, ini saya, nama saya ini segala macam lah, ya gitu, tinggal dipesan saja online. Ya, pinjaman juga online, namanya pinjol. Nah, judi pun sekarang judi online, namanya judol. Menurut Tengku yang itu yang Bajang apa Pak ya? Tuan Guru Bajang, dia kan wakil ketua Perindo itu, tapi masih ada kiainya kali ya. Dia mengatakan bahwa Indonesia ini negara judi online terbesar di dunia. Kaget kan kita? Kalau Amerika pantas, kalau Hong Kong pantas, ya. Mohon maaf nih, kok kita judi online terbesar di dunia. Terus soal hukuman, kalau di Malaysia pelaku judi online ditangkap, dijebloskan penjara 1 bulan, denda sekitar 3.000 ringgit Malaysia. Kalau Singapura yang sekuler lebih lagi itu dia, ditangkap 6 bulan penjara, 5.000 dolar Singapura. 1 dolar Singapura 110.000 rupiah. Kalau 5.000 dolar lumayan kan, masuk tuh. Kalau Indonesia korban judi online dikasih bansos, antik memang Indonesianya ya. Nah, sehingga mohon maaf seperti itu. Kabarnya bandarnya itu bercokol di istana. Iya, kabarnya namanya Mr. T katanya, itu Benny Ramadhani. Denny Ramdhani itu yang melaporkan. Iya, terus kan T Pak ya, karena T itu pelawak Tesi merasa terganggu, dia datang ke Bareskrim kemarin. Itu Mr. T bukan saya katanya. Kata netizen, lo cari panggung. Kan cari, dia kan udah lama gak manggung. Cari panggung, panggungnya di Bareskrim. Gara-gara T. Tesi itu kalau bahasa Betawi pinggir artinya sendok. Ya kan Tesi, ya Pak ya? Temannya garpu. Iya, kalau Kiai Haji Agus Salim itu makan di Perancis, restoran kelas 1 pakai tangan. Orang-orang kan pakai garpu, pakai sendok, pakai pisau. Kenapa? Haji Agus Salim, kata manajer restoran itu, kok pakai tangan? Kita adalah orang modern, nggak pakai tangan. Kata Agus Salim, Haji Agus Salim, kalau yang namanya sendok, garpu, pisau itu yang nyuci karyawan Anda. Kalau dia keki sama saya diludahin itu. Ibu-ibu makanya jangan suka cerewet di restoran, bisa diginiin sama dia. Iya, yang nyuci kan dia. Kalau ini yang nyuci siapa? Saya. Jaminannya saya, itu kata Haji Agus Salim yang jago 9 bahasa asing. Ya, saya juga bingung. Saya pernah datang ke Koto Gadang. Koto Gadang itu kan kampungnya Buya Agus Salim. Sampai sekarang aja jalannya nggak begitu gede Pak Fazil ya. Kok ini saya bingung, Pak Agus Salim kok bisa bahasa asing sampai 9, belajarnya di mana dia? Padahal dia universitas mana dia? Nggak ada, dia nggak pernah masuk UI, nggak pernah masuk Gunadarma, nggak pernah masuk Unindra, nggak pernah. Kok bisa begitu?
Jadi orang-orang dulu tuh memang spesial pokoknya. Kita belajar bahasa Inggris dari SD, SMP, SMA, bisanya cuma because I love you. Cuman itu doang. Ya kan? Masya Allah. Kalau Haji Abu Salim ngetik bahasa Belanda, ngomong bahasa Perancis itu nggak masuk ke dalam ketikan bahasa Belanda. Coba kita ngetik bahasa Indonesia, terus teman kita orang Jawa ngomong Jawa, pas kita lihat yeneng tawang ono linta, karena ketikan kita kemasukan dialog kita. Ya betul. Nah, ini judi online. Terus juga yang lebih mengejutkan, 1000 anggota DPR kita semuanya judi online. DPR dan DPRD. Sehingga kata-kata netizen, para rakyat nggak usah ikut judi online, sudah diwakili oleh wakil rakyat kita. Betul ya? Nah, ini. Sehingga ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, inilah yang menakutkan. Indonesia 2023 hingga saat ini sebanyak 14 kasus bunuh diri karena judi online. Yang terakhir, seorang ibu rumah tangga bunuh diri gara-gara judi online. Mengerikan kan? Ya karena iya. Kalau di kampung itu, saya kemarin ke Jampang Surade itu namanya judi slot kalau di sana namanya, Pak. Bukan judi online, judi slot. Memang sekarang kan tulisannya slot dulu. Soal bunuh diri, saya melebar nih, Bu. Ini negara apa, Bu, kira-kira? Swiss. Negara termakmur di dunia. Hasil penghasilan gaji mereka per kepala sekitar sebulan tuh $100.000 Amerika. 1,6 miliar itu gaji orang Turki, gaji orang Swiss rata-rata. Tetapi ternyata angka bunuh dirinya terbesar di Eropa. Kurang apa? Physical happiness, kebahagiaan badan, materi, fisik, nggak selesai dia. Dia bisa tuh 3 bulan sekali ke Bali dan lain-lain. Bahkan sekarang ibu-ibu perlu tahu ya, orang Barat itu ternyata ke Bali itu bukan melihat keindahan Bali sekarang. Biaya hidupnya tuh murah di sana, lebih murah dari kampungnya. Sekarang ada kampung Rusia namanya di Bali. Dan udah merasakan orang Bali loh. Mereka kalau keluar dari hotelnya naik motor Matic pakai daleman doang. Coba itu. Bagus saja bukan di Jalan Muara ini. Wah bisa dia, waduh masya Allah. Timbukin harusnya kan, karena mereka dikasih kesempatan begitu. Jadi ngeri ya kan. Nah, kembali ke Swiss tadi. Soal kebahagiaan jiwa, Swiss itu termasuk negeri terindah di dunia. Pemandangannya cakep, semuanya cakep, bersih. Swiss itu. Ada sungainya namanya Sungai Are. Tempatnya anaknya Ridwan Kamil meninggal dunia, tenggelam di situ. Iya, anak saya kan ke Swiss. Begitu turun di lapangan terbang doang, itu kakinya kesemutan karena dinginnya, Bu. Di bawah 0. Disuruh, terus dia pergi cari jaket yang ada dalamnya bulu soangnya tuh ya, baru tuh anget. Ya, soal itu, makanya Swiss itu kebahagiaan yang nggak ada tuh kebahagiaan rupiah. Dia nggak tahu bagaimana nikmatnya berdoa, nikmatnya zikir, nikmatnya baca Quran.
Bu-ibu, saya punya anak yang nomor 6, nomor 8, nomor 9 sekarang di rumah tahfiz. Ya, kalau baca Quran ya, kata guru saya, nikmatilah huruf per huruf. Jangan kau pengen buru-buru tamat, jangan buru-buru kejar target, nggak nikmat katanya. Sekarang saya ngikutin dia. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Huruf demi huruf tuh nyentuh di sini. Nikmat. Tahu-tahu kita ngantuk. Ya kan? Kebahagiaan itu kan nggak ada orang-orang. Orang Swiss itu 60% ateis. 60% ateis. Belanda 60% ateis. Kristen tinggal 15%. Di Belanda itu kalau kita datang ke sana, mohon maaf ya, kita turun di bandara udah bau ganja ibu-ibu. Karena ganja di sana legal, kata orang Belanda. Bebas. Saya pernah ngisi pengajian di daerah Korea Darussalam. Datang ibu-ibu, orang penampilannya kayak wajah Timur Tengah begitu. Ustaz, besok saya mau ke Belanda di Den Haag. Kenapa? Suami saya bilang, kalau lo nggak kesini besok, gua kawin lagi. Kenapa? Den Haag itu daerah pemerintahan, daerah administrasi. Tapi kata itu orang Arab yang ngaji sama saya, tuh lewat gang itu perempuan dimasukin akuarium dalam keadaan telanjang bulat. Jadi kayak akuarium gitu estalase. Anak saya tetap ininya matanya. Anak kita ini kita tetap lewat situ sudah ke rumah suami saya. Dia buka restoran di Den Haag itu. Jadi luar biasa kan. Tapi menurut Ustadz Zakir Naik, ateis itu sudah separuh syahadat. Karena la ilaha kan, tinggal diterusin ilallah. Tinggal diajakin diskusi sampai tamat, nanti ketemu Allah. Ya. Jadi kebahagiaan fisik, kebahagiaan jiwa, kalau nggak ada kebahagiaan ruhiyah, berbahaya. Lagi di Amerika itu ada namanya Klub 27 namanya, atau bahasa kitanya 27 Club. 27 Club ini adalah para pesohor, artis, penyanyi, bintang film, bunuh diri di umur 27. Bunuh diri di umur 27. Nah, di antaranya ini nih, ada Brian Jones, pendiri Rolling Stone, Jimi Hendrix, jago gitar, Janis Joplin, rocker perempuan, Jim Morrison, ada lagi tuh siapa namanya, Kurt Cobain. Ini mati bunuh diri di umur 27. Makanya klubnya namanya 27 Club. Filosofi mereka adalah mereka mau melupakan penggemar sebelum penggemar melupakan saya. Hebat tuh ya. Dia maunya muncul sebagai mayat yang cantik, mayat yang ganteng. Karena kalau melihat mayat tua, nanti penggemar saya kecewa. Ternyata nggak seperti di layar kaca. Ternyata udah tua kan gitu. Mereka maunya matinya muda. Ini namanya 20 Club. Dia jenis penyakit jiwa yang lain. Di Swiss itu ada di kota Zurich. Kalau orang mau bunuh diri itu daftar ibu-ibu, member, lapor, namanya siapa-siapa, nanti mau bunuh dirinya bulan keberapa? Ya Allah, apa bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima disuntik ya Bu ya, sama eutanasia ya Bu ya, sehingga itu serumnya itu bisa di setel, ntar 3 bulan kemudian baru meninggal, 4 bulan kemudian, 6 bulan kemudian.
Bayar, ada organisasinya, member. Kita masuk masjid nggak pakai member. Kemarin saya ke Kerawang, ada nawarin saya, Ustaz mau nggak member di kuburan San Diego? Orang-orang 150 juta, sama Ustaz 100 juta deh. Kalau nggak ada mungkar nakirnya, gua mau dah. Ya kan? Kalau ada nggak di sana, mau nggak? Kalau ada sama aja ya. Sama dikubur di karet bifak sama. Asyaallah. Baik, saya langsung larangan bunuh diri dalam Islam. Saya ngerinya ini Bu, anak-anak kita udah remaja loh. Ini perlu ilmu ini sama ibu-ibu sekalian. Gak menutup kemungkinan anak kita tuh bunuh diri loh. Bukan nakut-nakutin Bu ya. Ibu-ibu mesti cerdas nih sekarang nih, mesti sampaikan ini. Seringkali kita melihat suatu fenomena ketika seorang yang memiliki suatu masalah atau problematika hidup yang berat menjadikan bunuh diri sebagai sebuah solusi. Dia mengira bunuh diri itu solusi, jalan keluar. Padahal bunuh diri itu memasuki alam baru dengan menanggung dosa yang sangat besar. Dalilnya firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa takuna tijaratan antaradi minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Nah, wa may yaf'al dzalika udwanan wa zulman fasawfa nuslihi nar wa kana dzalika 'alallahi yasira. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil. Main judi itu dengan jalan batil. Ngambil rekening orang dengan jalan batil. Ibu Fatimah, Anda dapat 8 juta, tapi bagaimana cara dapatnya? Tolong nomor rekening ibu. Disampaikan ke situ, seluruh uang ibu habis. Ini mengambil harta dengan jalan batil. Dulu kan ini namanya white collar crime, kejahatan kerah putih. Kejahatannya pakai otak itu. Bagaimana bisa begitu? Ya kan? Pura-pura motornya mogok. Wah, macam-macam deh sekarang. Begitu kita tulungin, motor kita dibawa sama temennya. Kita mau ngomong apa ibu? Kalau saya tahu ilmunya Bu ya, kalau ibu dijamret pakai tas, nongkrong Bu ya, ilmu ya, nongkrong. Karena kalau dijamret pakai motor, nongkrong tuh yang jamret itu jatuh dia. Nongkrong langsung grek. Kalau nongkrong nggak bakalan keseret. Tapi kalau diri juga, udah jatuh. Itu paling-paling. Kemarin tetangga saya baru beli motor Vario 160, jam 4 udah dibilangin tar aja habis subuh. Mau ngapain? Oh, ntar bakal kejar di kantor. Mau kantor lu bukanya jam berapa? Jam 4. Loh, ikutin dari Juanda Pak Jul. Kenanya di Tape Uli. Di daerah Tape Uli kan? Truk pisau sini berlima. Ya udah, pulang nangis cara Cina. Nangisnya begitu tuh. Waktu saya gak kena kan gitu Bu. Ada nggak nangis cara Bombay, nangis cara Cina? Ada. Kalau nangis cara Arab biasanya ngaji orang Arab. Ya kan, alhamdulillah. Nah, terus kecuali juga dengan jalan suka sama suka. Pak Zul ngasih hibah sama saya,
Boleh aja. Pak Zul punya mobil Avanza, Fortuner, Pajero. Bilang sama ibunya, Bu, itu Pajero kasih Ustadz Denny aja. Boleh nggak, Bu? Boleh. Saya udah sebel pakai mobil yang gede, masuk gang susah. Nah, enakan Avanza. Kalau kayak kecilan lagi tuh Pak, Karimun. Ibu-ibu dan bapak sekalian. Terus kata Allah, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu, dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami akan memasukkan ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. An-Nisa 29 sampai 30. Selanjutnya, larangan Allah jangan kamu bunuh dirimu ditafsirkan oleh ulama dengan dua penjelasan. Yang pertama, seorang muslim dilarang membunuh dirinya dengan bunuh diri. Penjelasan kedua, seorang muslim dilarang membunuh sesama muslim lainnya. Membunuh muslim yang lain termasuk bunuh diri. Kenapa? Antum kal jasadi wahida. Kamu tuh seperti tubuh yang satu. Kalau kita bunuh orang muslim, itu sama bunuh kita sendiri. Sehingga dalam dunia, orang yang membunuh orang muslim kan dia harus dibunuh juga sama penguasa, bukan sama RT, sama penguasa nanti yang memimpin apa imaroh muslim, pemimpin negara Islam. Pada hakikatnya kalau dia membunuh orang muslim lain, dia telah membunuh dirinya sendiri. Allah Ta'ala berfirman, wa anfiqu fisabilillah wa la tulqu bi aydikum illa tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah ke harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sa'di rahimahullah mengatakan kata-kata tahluka, kebinasaan, dapat ditafsirkan dengan dua makna. Pertama, kebinasaan tersebut dimaknai sebagai perbuatan maksiat. Kebinasaan yang kedua diartikan sebagai segala bentuk perbuatan yang membinasakan diri sendiri dengan memberikan bahaya dan menyusahkan diri sendiri. Misalnya, ini kan bicaranya infak nih Bu ya. Kalau kita tidak berinfak, itu kita menjatuhkan diri kita ke binasa. Betul. Secara akhirat kita nggak punya tabungan apa-apa di akhirat. Secara dunia, misalnya kalau garis besarnya Palestina itu nggak dibantu sama orang Islam, sebetulnya juga membunuh diri kita sendiri. Betul nggak Bu? Organisasi Islam kalau nggak dikasih dana oleh kita, dia akan mati dan kematian itu akan menimpa diri kita. Semua nih, ormas Islam, segala macam, bahwa infak, duit itu adalah darah daripada organisasi. Kalau kita nggak suplai itu, kayak manusia kehabisan darah. Tahap berapa jam orang nggak ada darahnya Bu? Masya Allah ya. Jadi orang-orang yang tidak berinfak itu sebetulnya sedang menjatuhkan dirinya sendiri kepada kebinasaan. Saya suka mengikuti ceramahnya pendeta perempuan Sarah Anthony namanya. Suka ada di YouTube. Dia bilang, saya kagum terhadap umat Islam. Mereka tukang becak, mereka petani, tukang gorengan, ngumpulin duit seperak demi seperak, bisa pergi haji. Tanah suci mereka. Kalian ngumpulin duit, kalian ke Hong Kong, apa itu tanah kalian?
kalian pergi ke Swiss, apa itu tanah kalian? Bukan. Orang Islam bikin rumah makan, ribuan orang gratis memakan. Orang Islam nyumbang duit ke Palestina bermiliar-miliar. Salut saya. Kalian persepuluhan saja diprotes tiap hari. Persepuluhan itu, Bu. Jadi Kristen itu kan dananya 10% dari gajinya kan. Misalnya gajinya 100.000, 10.000 itu buat gereja itu. Ya, tapi menurut mereka orang Islam miliaran. Padahal kata dia di Palestina itu kurang dari sepertiganya orang Kristen. Kan orang Kristen. Kemarin dibom juga sama Israel, mati juga para pendeta, para susternya. Israel kan nggak peduli, kill them all, bunuh mereka semua yang ada di Palestina itu. Nah, kalian kan tidak membantu, padahal ada saudara kalian yang Kristen-Kristen di sana yang diludahi oleh pendeta-pendeta Yahudi. Kristen itu diludahi di sana, tapi saya heran Kristen-Kristen di sini kok pro-nya kepada Yahudi, padahal mereka itu juga dianiaya di sana. Ini kata Sarah Anthony, pendeta perempuan. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak yang mulia, bunuh diri merupakan perbuatan membunuh dan menghilangkan jiwa seorang manusia dengan cara yang tidak dibenarkan syariat. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa seorang tidak boleh membunuh dirinya sendiri. Karena pada hakikatnya badan dan jiwa itu bukan punya kita, bukan milik kita. Milik siapa badan kita? Milik Allah, cuma dititipin sama kita. Dititipin, ada batas waktunya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai, titipan itu diambil sama Allah. Betul? Mati itu netral. Mau orang yang udah sukses mati, orang yang baru belajar sukses mati, orang yang udah urusannya kelar mati, orang yang urusannya belum kelar mati. Ada orang yang kakek-kakek 83 tahun mati, ada anak orok baru 3 hari mati. Mati ini gak beres datangnya. Ya, makanya kalau ada teman kita yang lagi kritis, buru-buru datangi, buru-buru datangi. Kemarin saya di WA, hari ini Cetayu Suyono kritis, masuk ke rumah sakit Sentra Medika Cibinong. Saya ajak istri saya sampai sana 5:30. Saya lihat matanya udah diplester. Saya lihat ini hidung segala macam udah dikasih selang-selang. Saya lihat monitornya 83, 84, tar naik, tar turun, tar lempeng, naik lagi. Terus maghrib datang, saya sholat. Ya, terus istrinya bilang sama saya, Pak Denny, ini suami saya 10 Juli ini hari kelahirannya. Tanggal 10 Juli 1961. Hari itu 10 Juli 2024, jadi umur dia 63 tahun, kayak umurnya Rasul. Tadi asar pingsan, dibawa ke sini langsung di ruang ICU. Udah, begitu saya pulang sholat Isya, buka HP, maaf Ustaz, ayahanda udah meninggal. Kata istrinya, teringat tadi, hari ini hari ulang tahunnya, hari lahirnya, hari ini hari meninggalnya. Jarang-jarang loh Bu, ada orang yang lahirnya segitu, meninggalnya segitu, jarang-jarang. Nah, perlu juga diketahui, dia ini tidak amanah kepada dirinya, terutama kepada paru-parunya. Dia merokoknya luar biasa.
Dia berhenti merokok cuman sholat, mandi, sama tidur. Selebihnya merokok aja, ya kan? Betul, saya ini berhenti merokok tahun 85. Kalau melihat dia merokok, pengen lagi Pak Jul. Kalau melihat orang makan padang, makan pange, makan rendang, makan asam pade, saya nggak ngiler. Tapi kalau melihat dia merokok di Samsu miring kayak James Bond, waduh, saya kepengen lagi Pak Zul. Jangan dekat-dekat sama orang tukang merokok Pak Zul. Orang merokok tuh matinya diinjek Pak Zul. Pak Ridwan, orang merokok matinya diinjek. Jangan. Kata Rizal teman saya, itu Jetayu kalau merokok itu asap semeter bisa ditarik lagi, bukan main ya kan? Ya ternyata 35 tahun kemudian baru panen raya orang merokok, baru tumor, ya kan? Tumornya di sebelah kiri, saya lihat ronsenannya gelap paru-parunya Pak Zul. Ya itu cuma pulang Isya selesai dia meninggal dunia. Ya, biasanya memang penyesalan itu datangnya belakangan Bu. Yang duluan itu adalah pendaftaran, ya. Jadi badan kita ini bukan punya kita, milik Allah badan kita. Kita cuma guna pakai, termasuk jangan ditato, ya Bu ya. Kan sekarang, nah itu gradual Bu. Saya sekolah tahun 80-an, itu belum pernah lihat ada perempuan yang betisnya tatoan Bu. Tapi sekarang banyak Bu, banyak. Muslim juga, bahkan tatonya pakai bahasa Arab. Misalnya Syarifah, Ustazah kita, mohon maaf, Khadijah ditulis pakai bahasa Arab. Dia kira bagus. Ya, tapi ada ustadz yang berbeda juga. Kalau di kawasan Afrika itu tato adalah budaya. Jadi beda nih Bu. Kalau orang Afrika, kalau kita kan dikasih mau minum Pak, Afrika Barat nih. Kalau kita apa? Kalau dikasih minum, kepala kita ngangguk ya. Artinya ya mau, saya setuju. Kalau orang Afrika Barat mau minum, itu artinya dia mau. Itu budaya. Berbeda kan? Budaya. Satu daerah dihormati, di satu daerah tidak disukai. Marah orang itu. Banyak orang seperti itu, marah. Kalau di Jawa halus kan Pak ya ngomongnya. Kalau orang Batak, kau ini ngomong klemer-klemer kau ini, ya kan? Dia maunya yang tegas. Berrupak yang merlaka sepuluh sepuluh. Nanti aja artinya sama Pak Zuhur. Allah Ta'ala berfirman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafs allati haramallahu illa bil haqq wa la yaznuna wa ma yaf'al dzalika yalqa asam. Dan orang-orang yang tidak menyembah Allah, Tuhan yang lain beserta Allah, menyembah Tuhan lain, ilah yang lain beserta Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa melakukan yang demikian, niscaya dia mendapat pembalasan atas dosanya. Membunuh orang boleh kalau dihalalkan oleh Allah dengan pelaksananya adalah pemerintah Islam. Misalnya dia membunuh orang, pemerintah Islam menjatuhkan hukuman mati, kisos. Berzina itu dalam Islam hukumannya mati. Mati nggak Bu?
Kalau anak muda, bujangan sama gadis, fajridu mi'atan jalda. Jilid mereka, cambuk 100 kali. Kalau 100 kali itu dicambuk pakai rotan yang segini, itu pecah pembuluh darahnya dan mati. Jarang yang itu. Kalau kita ini namanya zina muhsan. Zina muhsan itu orang yang pernah berkeluarga, yang sedang berkeluarga, yang yang masih berkeluarga melakukan perzinahan, hukumannya adalah zina muhsan, dirajam, digali lubang seperutnya pas leher, ditimpukin sampai dia meninggal dunia. Jadi dalam Islam 1 kali berzina hukumannya mati. Tapi bukan kita yang mematikannya. Kalau hari ini bagaimana? Kalau kata Hasan Al-Banna, hari ini nih hukuman kayak zina, kayak begitu tuh, itu hukuman yang tertunda itu. Kita pun nggak bisa membalasnya. Misalnya anak saya berzina nih, dia rela tuh, ya rajam saya ya, misalnya cambuk saya, mati, ntar sore saya ditangkap Bareskrim. Kenapa? Karena melakukan pembunuhan kepada anak kandungnya. Kan gitu? Ya itu makanya wala taqrabu zina, jangan coba-coba dekatin perbuatan zina itu. Kasih kepada anak kita pendidikan yang semaksimal. Kalau udah kejadian, istilahnya wala taqrabu zina itu jangan dekat-dekat ranjau darat itu. Betul Bu? Kalau udah dekat kena meledak, udah nggak bisa diulang lagi itu, jam dinding itu nggak bisa diputar ulang. Kalau kata orang Jakarta, bokapnya juga apa? Kan gitu. Paling kita begitu, nangis darah. Keperawanan anak kita nggak bisa balik lagi. Dia hanya datang hanya sekali. Mohon maaf, istilahnya segel itu kalau udah dibuka, mohon maaf nih Bu ya, itu nggak bisa balik lagi. Unboxing, buka kan? Nah, kalau tukang paket aja harus divideoin tuh. Udah dibuka, bapak siapa? Denny, bapaknya kan? Iya, buka sama saya. Oke Pak, tanda tangan. Segel itu udah dibuka. Segel itu anak kita bisa dibuka melalui titik nikah. Betul Bu? Harus ada prosesnya, dia melamar kepada kita dari keluarga baik-baik, keluarga Islam, satu keyakinan, ya kan? Nanti tentuin harinya nikah cara Islam. Di rumah atau di musola, di masjid, terserah kita. Pada hari pernikahan itu ribuan malaikat turun mendoakan kita dan anak-anak kita. Luar biasa pernikahan itu. Dan nikah itu adalah ibadah yang paling lama Bu. Betul Bu? Haji 42 hari, sholat 10 menit, kalau ditungguin sama tukang bakso 5 menit. Apalagi puasa 30 hari. Tapi kalau nikah dari mulai kenal, betul Bu? Melamar, nikah, hidup bersama, punya anak 1, 2, 3, sampai kapan? Sampai mati. Bahkan kata Bang Haji Roma Irama, sampai hidup kembali. Hidup nanti Mamba Atanami Markodina ketemu sama istri kita lagi. Kan luar biasa. Orang Cibubur bilangnya, gue gak mau ketemu Ustadz lagi, diceramahin lagi. Lo ketemunya sama siapa? Marilyn Monroe, udah angus dia, ya kan? Marilyn Monroe itu sekarang kalau hidup umur di atas 80-an, waktu mati ya masih muda dia. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang mulia, itulah hati-hati nih, hukumannya mati itu berzina. Hati-hati anak-anak kita ini, terutama kalau kita sih udah enggak lah,
Nah, dari Jundub bin Abdillah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Kana fi man kana qablakum rajulun bihi jurhun fajazi'a fa ahazza sikina fahaza biha yadahu fama raqa'at damu hatta mata." Faqala Allah Ta'ala, "Badarani abdi binafsi haramtu alaihil jannah." Ada seseorang, kata Nabi, umat sebelum kalian menderita luka-luka, sakit yang tak terkira, tetapi dia nggak sabar, kata Nabi. Lalu dia mengambil sebilah pisau, kemudian dia potong tangannya, mungkin nih nadi bu ya, kemudian darah mengalir tidak berhenti, kata Rasulullah, hingga akhirnya dia meninggal dunia. Lalu Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, "Badaroni abdi binafsi." Hambaku telah mendahului aku dengan membunuh dirinya sendiri. Allah marah. Hak dia yang mencabut nyawa, kok main nabut sendiri. Maka kata Allah, aku haramkan baginya surga. Jadi udah gak ada kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Halalnya masuk ke neraka. Halal itu kan kalau bahasa Arab artinya boleh. Kan kalau kita ke pasar korma, halal, halal artinya itu boleh. Kalau haram masuk surga, itu halal dia ke neraka. Ngeri kan? Bukhari hadisnya 3463 dan Muslim nomor 113. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang mulia, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa binari jahannam yataradda fihi khalidan mukhaladan biha abadan wa man tahassa sukkan faqatala nafsahu fasamuhu biyadihi yatahassahu binari jahannam khalidan mukhaladan biha abadan wa man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yaja'u biha fi batnihi binari jahannam khalidan mukhaladan fiha abadan." Ibu-ibu, bapak-bapak, barang siapa menjatuhkan dirinya dari gunung hingga dia membunuh jiwanya, bunuh diri, maka ia akan jatuh ke neraka jahanam. Ia kekal serta abadi di dalamnya selama-lamanya. Barang siapa menenggak racun hingga ia meninggal dunia, maka nanti di neraka itu racunnya itu akan disuruh tenggak lagi sama dia. Dan gak ada berhentinya, never end, never stop, gak ada. Dan barang siapa bunuh diri, menusuk dirinya dengan besi, maka nanti di jahanam dia akan menghujamkan besi itu kepada dirinya. Udah hancur lebur, mati dibangunin lagi, ditusukin lagi, bangunin lagi, meledakkan pistol kepalanya, palanya murak, dibetulin lagi sama Allah, disuruh nembak lagi. Terus saja. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, dulu kan ada orang kafir bikin film James Bond namanya Live
and let die. Hidup dan biarkan mati. Kalau Islam enggak, live and let life. Kita ini hidup dan hidup terus, enggak mati-mati lagi nih Bu. Udah terlanjur hidup nih. Di alam arwah hidup, di alam rahim hidup, sekarang di alam dunia hidup. Kalau di alam kubur tidur. Ya, tidur kan hidup tuh sebetulnya ya kan? Tidur, ya kan? Nanti dibangkitkan hidup. Masuk surga dalam keadaan hidup, masuk neraka hidup. Jadi ini kita udah terlanjur hidup. Hati-hati, hidup kita ini nggak terulang. Hidup terus nih. Yang umurnya udah 60-an, 70-an, berarti hidup Anda untuk menghadap Allah, perjalanan itu sudah 60-an. Kata Nabi, amaru umati baina siti wa sab'in. Umur umatku sekitar 60 sampai 70. Umur Rasulullah 63. Kalau sekarang umur 60 tahun, tinggal 3 tahun lagi gentayangan di muka bumi ini, ya kan? Nih ya, umur Pak Denny ini sekarang 62. Tinggal setahun lagi nih gentayangan dari Depok ke Muara, Muara ke Bekasi, ke Tanjung Priok, ke Kelapa Gading. Itu sekitar pengajian tuh. Kalau sekitar bisnis, tahu juga. Itu juga nggak seluruh dunia kita datengin. Cuman ya sekitar Jabotabek dunia kita ini. Nggak jauh-jauh amat kita ini. Dan sekitar Jabotabek itulah biasanya kita meninggal. Kalau nggak di Bogor, di Depok. Kalau nggak di Bekasi, kalau nggak di Cikarang, kalau nggak di Tangerang, kalau nggak di Karawang, nggak tahu nih. Ya, kita dipenggal antara satu sholat dengan sholat yang lain. Kalau nggak sholat subuh, sholat Johor, sholat Asar, sholat Maghrib, sholat Isya. Dan kita dikepung oleh 7 hari. Kalau nggak Senin, Selasa. Kalau nggak Selasa, Rebo. Kalau nggak Rebo, Kamis, Jumat. Nggak ada yang keluar dari kepungan 7 hari itu. Nih, jadi live and let life. Kita hidup dan terus hidup. Masuk surga dalam keadaan hidup. Ya kalau masuk surga nggak hidup, nggak bisa nikmati apa-apa. Masuk neraka juga dalam keadaan hidup. Bahkan Allah mengatakan, summa la yamutu biha wa la yahya. Dikatakan hidup kagak, dikatakan mati kagak, menderita terus, sengsara terus. Kalau kata Pak Zul, sansaro badan, ndak ada ujungnya. Sansaro badan ndak ada ujungnya. Nggak ada habis-habis. Biar api, biar tanda. Ya kan? Kaba ajuo. Ibu Alwi tahu aja. Dari Sabit bin Adhaq radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, wa man qatala nafsahu bisyai'in uzziba bihi binari jahannam wa la'nul mu'mini kaqatslihi wa marama mu'minan bikufri bahwa kaqatsli. Barang siapa membunuh dirinya dengan sesuatu, ia disiksa di neraka jahanam itu dengan sesuatu untuk bunuh diri, yaitu terus-terusan. Dan melaknat seorang mukmin dengan kekafiran, mentakfir seorang muslim, ya, dengan kata-kata yang luar biasa, maka berarti seperti dia membunuhnya. Hadisnya Bukhari, nggak boleh nyebut orang Islam itu kafir, nggak boleh. Kafir kamu nih, nggak boleh. Bahkan saya pasti ke surga, kamu ke neraka. Karena ada orang yang mengatakan saya keturunan, walaupun udah berzina, udah mabok, udah judi, masuk surga. Masa begitu?
Rasulullah mengatakan, "I'malu ya Fatimah, beramal kamu Fatimah." Fatimah itu buah hati Rasulullah. Dalam hadis dia dikatakan ummu abiha. Bahasa apa namanya Bu ya? Bahasa kinayah. Dia itu emak bapaknya. Artinya setelah Khadijah meninggal itu yang ngurus Rasulullah itu Fatimah. Kalau kitanya dari nasi uduknya, kopi, air panas, siapan mandi, siapan segala macam itu Fatimah. Kata Rasul udah gak ada duanya amalan Fatimah mengurus manusia termulia di kolong langit ini sepanjang masa. Tapi disuruh beramal Fatimah. I'malu ya Fatimah, i'malu, beramal kamu Fatimah, beramal kamu Fatimah. Nanti ayah di hadapan Allah gak bisa apa-apa. Ya kan? Kok kita, saya kan keturunan Sunan Anu, saya keturunan Sunan, biar saya berzina, mabok, tetap masuk surga saya. Jaminannya mana? Walau karena Fatimah binti Rasulullah sarakat, Fatimah lagi tuh. Kalau Fatimah itu mencuri, tangan Muhammad ini akan memotongnya. Enggak ada pandang bulu Islam itu. Kalau buat DNA Rasulullah itu sama Abu Lahab. Sama nggak Bu? Orang dia saudara, tapi Abu Lahab kabarnya kuburannya sampai sekarang masih bau. Coba ibu putar kalau ke Mekah, jarah tuh ke kuburan Abu Lahab. Kata bau. Kuburan Kemal Atatürk, bau luar biasa. Bahkan bumi nggak bisa terima. Sampai hari ini cuma dijepit saja di sebuah museum, bukan kuburan. Ya, jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang mulia, untuk urusan sorga dan neraka itu bukan urusan kita. Betul ya? Bukan urusan kita. Memang ada hadis yang mengatakan la yadkhulul jannah bi a'malikum. Kamu masuk surga bukan karena amal-amal. Walau karena anta ya Rasulullah, sekalipun engkau ya Rasulullah, iya sekalipun saya. Jadi masuk surga karena apa? Karena fadilah dan rahmat Allah. Tetapi untuk mendapatkan rahmat Allah itu harus beramal dulu. Bukan tiba-tiba maka lo jangan beramal, gak masuk surga. Bukan begitu. Beramallah, nanti Allah turunkan rahmat dan fadilah kepada kita. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau saya yakin dan percaya, ibu-ibu digoncang oleh guncangan sedahsyat apapun dalam kehidupan ini sudah sangat berpengalaman. Tetapi perlu kita sampaikan ilmu ini kepada anak-anak kita, mantu-mantu kita, cucu-cucu kita, keponakan-keponakan kita. Jangan sampai hal-hal sepele gampang-gampang bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi, tetapi membuat persoalan baru, yaitu mendapat dosa yang paling besar, dan neraka siap menunggu orang-orang yang bunuh diri. Badan kita bukan punya kita, badan kita adalah titipan Allah. Demikian ibu-ibu sekalian yang mulia, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih, jazakumullah atas segala perhatian. Silakan kalau ada yang mau nanya. Baik Bu. Anak cucu ada pasti tidak luput dari dosa. Iya. Ada dosanya itu apakah nanti setelah habis hubungan amal dicuci dulu di dalam neraka. Iya. Kemudian apa yang itu ada syafaatnya nanti dia terbebas gitu. Gimana Ustaz? Iya. Ibu-ibu sekalian, setiap anak Adam kata ibu ini ada dosanya. Terus apa lagi Bu? Terhapus dengan apa Pak? Bisa terhapus dengan amal-amal kita.
Ibu coba lihat suratnya Hud 114. Hud, ya. Hud itu surat ke-11. Ayatnya 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimi sholata tarafayn nahar wa zulafa minal lail innal hasanati yuzhibnas sayiat. Ya. Dan laksanakanlah sholat pada dua ujung siang dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan, menghapus dosa-dosa. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu besok. Sekarang berbuat jelek, hapus dengan misalnya sodako. Ya, misalnya sodako. Pada waktu itu Anda diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya, apalagi Bu? Tadi Bu ya? Apakah bisa dengan syafaat? Syafaat, ya. Syafaat itu kita kenal dengan kata-kata illa biiznillah. La yasfa'u, tidak ada syafaat kecuali dengan izin Allah. Jadi kalau kata Ustadz Zainuddin MZ datang ke akhirat itu bagaikan pakai kain sarung yang bolong-bolong. Datang Nabi kasih syafaat, bolong-bolongnya itu. Sholatnya kurang benar, tambel sama syafaat, puasanya kurang ikhlas, sedekahnya kurang banyak, semuanya gitu kan. Terus itu punya dasar sarung yang bolong, yang bolong-bolong ditambal sama Nabi dengan syafaat. Lah kalau kita datang ke akhirat nggak pakai sarung, polos tomok, apa yang mau ditambal sama Nabi? Jadi kita mesti punya dasar dulu. Itu jadi syafaat itu hanya ibaratnya memberikan dispensasi keringanan, bukan mutlak karena izinnya itu di tangan Allah. Banyak orang tahan sholawatan 3 jam, sholat nggak kuat 5 menit. Katanya dapat syafaat Nabi. Tar dulu, dari mana itu dalilnya? Tambelannya mana itunya, apa namanya, sarungnya itu kesana itu mana? Kan kita nih sholatnya kurang beres, ibadahnya kurang ikhlas, sholat, puasa, dan sedekah kurang beres lah. Ditambel sama Nabi syafaat. Saya bilang sama anak saya, kalau habis azan itu berdoa Bu, bilangin sama anak-anaknya. Habis azan nih, Allahumma robba hadhihi da'watin tammah wa sholatin ati Muhammad al-wasilatal fadilah wa qatul maqama mahmudan wa ladhi wa attah. Sampai situ aja. Kalau ke sholat tuh karangan orang. Jadi kalau kita berdoa habis sholat, habis azan, itu dapat syafaat Nabi. Karena Nabi itu bilang ada 3 hal yang membuat aku betah di alam dunia ini. Pertama, tip itu wangi-wangian. Kedua, nisa, perempuan. Ketiga, sholat. Berbinar mataku di waktu aku menjalankan sholat. Bahkan Nabi ini orang yang paling akrab dengan kita. Kata Aisyah, kalau dia lagi sholat kayak orang asing dia. Jadi sangat sangat khusyuk, kayak orang asing. Kalau kita kan sholat, guru datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam, lagi sholat, labatan. Allahu Akbar, itu kan
takbiratul ihram. Haram setelah kita takbir ngurusin dunia dan lain-lain, masalah dunia selesai. Allah Akbar. Pak Zul datang. Udah lama Pak Denny. Baru selesai. Itu takbiratul ihram, ya kan? Salamnya orang salat kan nggak boleh disautin. Ada dua salam yang nggak boleh disautin, yang nggak ada jawabannya. Pertama, salamnya orang salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak boleh disautin. Yang kedua apa, Bu? Kuburan. Ibu, Assalamualaikum. Tuh orang kuburan nyaut. Ada kita ya kan? Itu salamnya nanti Allah yang memegangnya, ya kan? Disampaikan nanti dan itu berpahala. Jadi ibu sekalian, terus kalau dibakar dulu di neraka, itu mohon maaf ya, kalau saya setujunya adalah wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi amalmu yang baik walaupun sebesar biji zarah, Allah akan angkat dan akan dibalas. Amalmu yang buruk sebesar biji zarah pun sama. Teruskannya nanti itu di surat Al-Qari'ah. Apa itu? Wa man khaffat mawazinuhu wa huwa fi isatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa umuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kalau amal kita itu lebih berat daripada timbangan kita, itu amal yang buruk kita lebih ringan, kita di tempat yang diridhoi Allah, surga. Dan kalau amal kita yang jelek lebih berat daripada amal kita yang baik, maka tempat kembali kita adalah neraka hawiyah. Nauzubillah kali. Jadi kita ini sekarang hidup kita adalah apa? Beramal soleh, menjaga iman kita, menjaga silaturahim, pengajian, majelis taklim, beramal sebisa-bisanya. Terus juga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, beramal tidak menurut kelebihan yang kita nggak mampu. Kalau sederhana bahasa Ustadz Yani Wahid dulu bilangnya, yang bisa aja yang lo jalani. Pak Margono juga ngomongnya begitu, yang bisa aja. Kalau yang harus banyak, kita harus ke Palestina, kita harus bebaskan Baitul Maqdis. Tapi sekarang yang bisa aja. Yang bisa apa hari ini? Jalankan itu yang bisa. Ya Bu ya, terima kasih. Ada yang lain? Ya. Boleh silakan, jangan yang susah-susah. Orang laki susah. Ya Pak. Ya Pak. Meninggal yang lagi umroh Pak Haji. Terus? Barang siapa? Meninggal dia. Ya. Orang meninggal. Pak, deketan sini deh Pak. Sini ya. Jadi bias nih. Gimana Pak? Gimana Pak? Apakah benar ada orang beriman meninggal dalam rangka ibadah haji umroh dapat syafaat dari Nabi? Iya. Itu aja Pak. Iya. Apakah benar ada orang meninggal dalam haji, dalam umroh dapat syafaat dari Nabi? Ya. Kalau dia beribadahnya umroh karena Allah, haji karena Allah. Kalau umroh dia dapat umroh yang makbulan. Kalau haji, haji yang mabrur. Tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali jannah. Iya Pak, dia akan dapat syafaat dari Nabi. Ya, luar biasa. Bahkan mohon maaf, ibu-ibu kenal Bung Tomo yang Surabaya. Bung Tomo itu orasinya itu pakai Allah Akbar. Dia bilang
saya tidak bisa menemui kata-kata yang lain untuk membakar hati para pemuda yang datang di Surabaya kecuali dengan takbir. Allahu Akbar. Dari pemuda Tapanuli, Padang, Aceh, Kalimantan, semuanya yang kumpul di sana itu pakai Allahu Akbar, nggak ada takutnya mereka itu. Bahkan perang di waktu itu 10 November, Jenderal Inggris 2 meninggal di sana, ya, mati di sana, betul. Sedangkan perang di Timur Tengah, jenderal Amerika, Inggris itu nggak ada mati. Hebatan Indonesia mati di sini. Di antaranya namanya Jenderal Malabai. Nah, itu Bung Tomo setelah itu diangkat. Ini saya dapat beritanya nih, diangkat menjadi salah satu menteri di kabinetnya Pak Karno. Tapi Pak Karno itu kabarnya mau menikahi Hartini, dinasehati oleh Bung Tomo. Hartini kan masih istri orang. Dalam adat Jawa, Bung, nggak boleh kita menyerang pagar ayu. Pak Karno marah, dia dipecat jadi. Itu pejuang kan? Zaman Pak Harto, dia juga mengkritik Pak Harto akan kelakuan anak-anaknya. Ya, ingat ya? Kenapa kan kaya-kaya, triliun-triliun semua. Akhirnya Bung Tomo di penjara. Di penjara itu istrinya datang menghadap kepada pejabat tertentu. Yang kalian penjara itu pejuang, yang darahnya, hidup matinya itu, wah segala macam lah untuk kemerdekaan. Sekarang penjara, itu pembelaan istri, keluar Bung Tomo. Jadi dianulir oleh Pak Harto, pahlawan nasionalnya dianulir. Diapain? Dinasah bahasa kitanya, dihapus. Tapi dasarnya Allah mau mengangkat beliau pergi haji, ya. Umur 61 dia pergi haji, tahun 81. Bung Tomo tuh lahirnya 1920 di Surabaya Timur. Ya. 81 berarti umurnya 61. Pergi haji, mati di padang Arafah. Itu Allah cara mengangkat Bung Tomo. Saya waktu itu nangisnya bukan main, karena kita masih muda, tahun 81 baru lulus SMA kita kan. Dia jenazahnya turun di Priuk, yang datang banyak mahasiswa dan lain-lain. Karena permintaan kita, jenazahnya pulang, nggak usah dikubur di Arafah. Pulang, ya Allah yang datang. Ya jadi itulah cara Allah. Kalau orang boleh menganulir, boleh menghapus, boleh menenggelamkan kita, tapi kalau Allah yang mau mengangkat kita, siapa yang bisa menahannya? Nabi Yusuf itu udah dikubur sama saudara-saudaranya, betul loh? Di sumur, tenggelam ke Nabi Yusuf, diangkat lagi sama Allah, jadi bendahara Mesir. Seluruh Mesir itu boleh kamu tinggal, kata raja di sana. Lo mau tinggal di Depok, mau tinggal di Sukabumi, mau tinggal di mana aja, boleh. Ya kalau Mesir kan adanya Alexandria, ada Aswan, ada mana lagi? Ada Mesir kan? Ada gitu. Nah jadi itu ya. Jadi akhirnya seperti itu Bung Tomo. Ada lagi Bu? Yang mau tanya lagi? Jadi ini tadi orang yang meninggal dalam keadaan haji, umrah lillahi ta'ala, tidak ada balasannya kecuali surga. Kalau umrah namanya umrah makbulah, kalau haji namanya haji yang mabrur. Makanya nawaitunya harus bersih, jangan nawaitu sauma godin. Jadi inama amalu binniyat, ya kan? Kadang-kadang orang cuma kepengen pergi haji, hanya kepengen dipanggil haji.
Kadang-kadang saya dipanggil haji sama orang, Pak Haji Denny, saya baru umroh, Pak umroh boleh. Jadi artinya segala sesuatu itu karena Allah. Kan orang kan kalau haji tidak bisa menipu perasaannya, ekspektasi orang kepada dia kan berbeda. Itu harus dihilangkan dulu. Kita harus lawan diri kita dulu supaya keikhlasan itu menyertai kita. Dan sampai sana itu jangan disia-siakan. Belum tentu 2-3 kali lagi kita datang ke sana. Apalagi sekarang di Depok pergi haji masa tunggunya 30 tahun sekarang ya. Depok 30 tahun. Jadi kalau daftar umur 60 Pak Jul, umur 90 baru kita ke sono. Iya kan? Nah, kecuali kita dibayarin oleh Ibu Sarifah, karena Ibu Sarifah punya undangan raja. Nah, tapi saya juga bingung. Kita juga bingung. Di sana itu Haji Furoda pun dikejar-kejar polisi, dikejar-kejar askar. Itu ada yang lapor di YouTube. Jadi ini gelangnya itu kan pakai scan loh, nggak hidup, diuber polisi. Jadi kalau ibu-ibu mau haji Furoda berapa ratus juta kan Bu ya? 350-an kan? Jadi itu perlu sama lembaga travel yang mumpuni. Karena kita masih diuber-uber juga. Kok diuber-uber Bu? Ya nggak tahu, saya diuber-uber di sana. Padahal udah ngeluarin duit 350 juta. Nah, gelangnya itu nggak diginiin, nggak keluar gitu ya. Barcode. Kan sekarang ngelihat Raudhah aja kan pakai barcode ya. Jadi ya. Ada lagi? Nggak ada ya. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kita akhiri dengan berdoa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih jazakumullah atas segala perhatiannya. Wattaqullaha mastata'tum, nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.